27だな。いいかマキオ、間違いだけは起こすなよ。 Cerita diawali dan memperlihatkan seorang Yakuza bernama Makio diutus ke Hong Kong oleh bosnya untuk melakukan transaksi gelap dengan mafia terbesar di Hong Kong. Ia diberi pesan oleh bosnya jika kesepakatan harga kurang dari 27 juta dolar, maka jangan diterima dan katakan tidak. Transaksi dimulai, terjadi tawar-menawar antar kedua belah pihak. Bos mafia Hong Kong membuka harga awal dengan 20 juta dolar. Tentu Makio menolaknya. Bos mafia menaikkan 5 juta dolar. Tentu saja Makio tetap menolaknya karena baru bernilai 25 juta dolar dan belum sesuai dengan pesan bosnya yaitu 27 juta dolar. Hal lucu bin ajaib mulai terjadi ketika nilai tawaran dinaikkan 5 juta dolar lagi oleh bos mafia Hong Kong. Nilai transaksi sudah menjadi 30 juta dolar dan Makio tetap menjawab tidak. Beginilah jika kalian sekolah, cuma sampai di pagar sekolahan ya. Anak buah Makio yang bernama Kazuya dan Kuroi nampak bengong mendengar jawaban dari Makio. Keputusan Makio membuat bos mafia sedikit jengkel, namun mereka mencoba menawar kembali dengan menaikkan 5 juta dolar lagi. Lagi-lagi Makio yang kurang pintar dalam menghitung menolak tawaran sang mafia. Alhasil, bos mafia Hong Kong menjadi marah dan menganggap Makio mempermainkannya. Di saat bos mafia sibuk memaki Makio, terlihat Makio juga sibuk menghitung total tawaran dari bos mafia. Konflik pun terjadi saat bos mafia berkata jika Makio adalah seorang yang sangat bodoh. Makio yang merasa dirinya dan nama besar bosnya telah dihina, langsung memulai perkelahian. Dalam hal hitung-hitung sih ia boleh kalah, tapi jika urusan berkelahi, ialah jagoannya karena dari kecil ia hobi berkelahi dan diberi julukan Tornado. Singkat cerita, transaksi itu pun gagal. Makio yang sudah pulang ke Jepang akhirnya dimarahi bosnya yang tidak lain tidak bukan adalah ayahnya sendiri yang bernama Sakaki Makio. Ayahnya yang sangat marah terus-menerus memaki Makio dengan kata-kata bodoh. Karena kasihan, ia diberi satu kesempatan lagi oleh ayahnya untuk menjadi penerus geng Yakuza. Tapi dengan syarat harus mau disekolahkan kembali. Jika ia menolaknya, posisi ketua Yakuza otomatis jatuh ke tangan adiknya yang bernama Mikio. Agar tak kehilangan martabat di depan adiknya, ia pun menerima tawaran tersebut. Ayahnya memilih sekolah SMA Santa Agnes karena kepala sekolah SMA Santa Agnes adalah teman lama dirinya. Makio pun dengan mudah menyusup ke sekolahan tersebut. Keesokan hari, Makio datang ke sekolahan SMA Santa Agnes dan episode pertama dimulai. Makio masuk sekolahan sebagai mahasiswa pindahan 3 SMA dan yang mengetahui identitasnya sebagai seorang Yakuza hanya sang kepala sekolah. Jika identitasnya terbongkar, ia akan dikeluarkan dari sekolahan. Di hari pertama sekolah, ia disuruh wali kelasnya yang bernama Minami untuk memperkenalkan diri kepada teman-teman kelasnya, yaitu kelas 3A. Makio disuruh sang wali kelas menulis namanya di papan tulis. Makio yang tidak begitu pandai menulis huruf kanji tampak gemetaran saat menulis nama lengkapnya di papan tulis. Akhirnya ia ditertawakan oleh teman-teman satu kelasnya. Saat pelajaran pertamanya dimulai, ia mendengar suara tembakan dari luar kelas. Insting Yakuzanya pun langsung keluar. Ia menyuruh seisi kelas untuk menunduk dan berlindung. Ternyata setelah diintip Makio dari jendela, suara pistol itu berasal dari guru olahraga yang menembakkan pistol peluru hampa untuk menandakan aba-aba saat murid mulai berlari. Saat situasi mulai tenang, Makio yang hendak ke kursi menemukan dompetnya yang terjatuh. Rupanya, dompet Sakura Koji juga terjatuh saat kegaduhan terjadi. Alhasil, dompet mereka berdua jadi tertukar. Cerita berlanjut ke 3 jam istirahat sekolah tiba. Makio yang mulutnya telah terasa asam pergi ke gedung sekolah untuk merokok. Jadi teringat masa SMA saya dulu. Satu batang rokok ya digilir 8 orang. Ia lalu melihat Sakura Koji yang sedang dipalak oleh Hoshino yang dikenal sangat badung. Makio yang melihat cuma diam saja.
Saat ia mencari korek api di dompetnya, ternyata ia baru menyadari bahwa dompetnya telah tertukar dengan dompet Sakura Koji. Makio yang terkejut langsung mengambil dompetnya agar identitasnya tidak terbongkar. Hoshino yang merasa ditantang mengajak Makio berkelahi. Saat Makio ingin melakukan salam olahraga, tiba-tiba muncul Kazuya dan Kura yang memberikan kode agar ia jangan berkelahi. Akhirnya ia yang mengalah untuk menang dipalak oleh Hoshino. Lucu juga ya di sini. Yakuza kok dipalak sama bocil. Lanjut, Makio yang hendak ke kantin melihat seorang siswa yang sedang makan puding, makanan kesukaan si Makio. Ia langsung mencari puding di kantin, tapi sudah habis. Ternyata puding tersebut adalah puding legendaris sekolahan. Untuk mendapatkannya pun tidak mudah. Para murid harus bersaing terlebih dahulu. Itu dikarenakan puding legendaris itu hanya dijual 12 buah saja dalam satu hari. Hari pertama sekolah pun selesai. Ia langsung lari meminta rokok kepada Kazuya. Saya bisa mengerti kok perasaanmu anak muda. Saat malam hari, Kuroi sangat marah melihat PR mata pelajaran kanji Jepang Makio yang mendapatkan telur ayam. Tidak berselang lama, Mikio si adik menelepon Makio dari Florida, Amerika Serikat. Adiknya mengatakan bahwa seminggu lagi ia akan pulang ke Jepang untuk melanjutkan sekolahnya. Mendengar hal itu, Makio langsung belajar untuk mengejar ketertinggalannya. Hari kedua ia bersekolah, Makio mengintimidasi gurunya dengan tatapan matanya yang sangat tajam agar ia tidak dapat mendapat pertanyaan dari sang guru. Bel istirahat berbunyi. Makio yang ingin merasakan kenikmatan puding legendaris langsung lari ke kantin. Saat di lorong, ia melihat kebrutalan para murid mencapai kantin hanya untuk mendapatkan sebuah puding. Sesampai di kantin, akhirnya Makio mendapatkan jatah puding terakhir, namun puding tersebut lepas dari tangannya. Ia malah terkena tendangan telak di mukanya saat memperebutkan puding terakhir di hari itu. Makio menjadi frustasi dan pergi ke taman sekolahan. Sakura Koji yang melihat ia sendirian datang mencoba untuk berteman dengan Makio yang berstatus siswa pindahan. Sakura Koji menjelaskan kepada Makio kesempatan mendapatkan puding itu sangat kecil karena letak kelas mereka beda gedung dengan kantin sekolahan. Saat mengobrol, mereka disapa oleh guru kesehatan yang bernama Mizushima. Melihat lebam di muka Makio, Mizushima membawanya ke ruang UKS untuk diobati. Makio disuruh untuk menikmati masa SMA-nya dengan ilmu, cinta, dan persahabatan. Saat malam hari, ayah Makio menjelaskan kepada Kuroi alasan ia menyuruh Makio menuntut ilmu. Rupanya, Makio seperti ini yang suka berkelahi dan agak bodoh itu dikarenakan kesalahan pendidikan dari ayahnya saat ia masih kecil. Sebenarnya ayahnya bukan ingin melihat Makio menjadi seorang bos, tapi sebagai seorang ayah. Keesokan hari saat pelajaran fisika sastra, Makio tidak bisa menjawab soal dari sang guru. Ia pun dibully oleh teman-teman kelasnya yang dengan terang-terangan menyebutnya sebagai murid yang sangat bodoh. Sontak jiwa Yakuzanya pun tak terbendung. Ia berdiri dan gebrak meja lalu meninggalkan kelas tanpa berkata sepatah kata pun. Di luar kelas, ia meluapkan kemarahannya dengan cara menghancurkan barang-barang di sekitarnya. Setelah meluapkan emosinya, ia naik ke atap gedung sekolah. Tiba-tiba datanglah Sakura Koji yang merupakan teman pertamanya di sekolah. Sakura Koji yang ingin menghibur Makio mulai menerangkan cara agar ia bisa mendapatkan puding. Dengan otaknya yang sangat pintar karena sering makan ikan, Sakura Koji menggunakan ilmu fisika dalam rencananya. Makio yang sering makan mie campur nasi seperti saya kurang memahami penjelasan dari Sakura Koji. Setelah berjam-jam menjelaskan, akhirnya Makio sedikit mengerti dan akan melakukan rencana bodoh tersebut, yaitu membuat jalan pintas antar gedung dan anjing. Setelah berjam-jam menjelaskan, akhirnya Makio sedikit mengerti dan akan melakukan rencana bodoh tersebut, yaitu membuat jalan pintas antar gedung dengan cara terbang menggunakan bendera SMA sekolah. Keesokan hari, seluruh kelas menunggu jam istirahat untuk memperebutkan sang puding legendaris.
Makio dan Sakura Koji yang sudah menyiapkan alat-alat di atas gedung juga menunggu jam istirahat tiba. Bel berbunyi, mereka bergegas ke atas atap. Makio pun langsung lari dan melompat antar gedung. Ternyata ia berhasil terbang meski nyaris terjatuh. Makio pun bergegas lari menuju kantin untuk mendapatkan puding legendaris tersebut. Akhirnya ia mendapatkan makanan favoritnya. Ia pun ke taman sekolah untuk menemui Sakura Koji dan merayakan keberhasilannya bersama-sama. Di sini, Makio merasakan perasaan senang yang sangat berbeda yang belum pernah ia rasakan. Alhasil mereka berdua pun dihukum oleh Minami karena telah merusak bendera sekolah. Mereka berdua dihukum menulis jurnal harian selama 3 bulan dan keliling lapangan sepak bola sebanyak 20 putaran dan cerita film pun bersambung.